Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal umma sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Karena Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini masih memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Allah masih memberikan karunia-Nya kepada kita. Sehingga apabila kita menghitung nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, maka kita tidak akan sanggup menghitung nikmat Allah. La tuhsuha, tidak akan sanggup menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu bentuk nikmat yang terbesar yang kita miliki, yang diberikan Allah kepada kita adalah Islam dan iman. Karena dua inilah yang akan menjadi penolong kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Rasulullah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana Muhammad wa Ahmad wal Muqfi wal Hashiru wan Nabiyyu taubah wan Nabiyyu rahmah." Aku Muhammad, kata Rasulullah, dan Ahmad terpuji, yang menghimpun seluruh manusia, Nabi penyuruh taubat dan Nabi penyebar rahmat. Kurang lebih sekitar 1350 tahun yang lalu, ketika dunia ini dipenuhi dengan kegelapan, dipenuhi dengan kezaliman, dipenuhi dengan kesyirikan dan kejahilan, dari balik pegunungan Batok Makkah Al-Mukarramah memancarlah nur hidayah yang menyebar ke seluruh penjuru dunia. Sehingga pada masa itu kurang lebih 23 tahun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat membawa umat manusia ke puncak kejayaan, dapat membawa umat manusia ke puncak kemajuan yang tidak bandingan di dalam sejarah umat manusia. Sehingga pada masa itu seluruh umat manusia berada di kekuasaan, berada di kekuatan kaum muslimin. Sehingga tidak ada satu kekuatan pun yang berani menentang umat muslim pada masa itu. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi penyebab kenapa umat Islam pada masa itu bisa jaya? Adapun yang menjadi penyebab ketika itu umat Islam bisa jaya adalah karena tugas para rasul. Tugas para rasul adalah berdakwah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus di setiap umat itu seorang rasul untuk menyembah Allah dan untuk menjauhi taghut, yaitu setan, berhala-berhala. Adapun yang selanjutnya adalah adapun yang selanjutnya kenapa pada masa itu umat Islam bisa jaya, yakni karena niat umat Islam. Niat mereka, niat Rasulullah, niat para rasul, niat sahabat, tabi'in semuanya niat mereka karena ingin menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjihad, niat mereka karena Allah Subhanahu wa taala, ingin menggapai ridhonya Allah, menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir rahimallahu taala menyampaikan bahwasanya ada dua sebab diterimanya amal ibadah seseorang. Yang pertama adalah ikhlas lillahi taala. Kemudian yang kedua adalah amalannya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak ketika seluruh umat manusia dikumpulkan, ada tiga golongan yang pertama kali akan diadab, akan dimasukkan ke dalam api neraka. Ada tiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah orang yang syahid. Allah Subhanahu wa taala akan memanggil golongan yang pertama ini, golongan syahid ini.
kemudian mengingatkan kepadanya tentang semua nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya ketika di dunia. Semua nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, Allah akan ingatkan kepadanya tentang harta, tentang jabatan, tentang kekuasaan, semuanya akan Allah ingatkan kepadanya. Kemudian golongan pertama ini mengakuinya, mengingatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, "Apa yang telah engkau lakukan untuk mensyukuri semua nikmat-nikmatku?" Maka golongan yang pertama ini menjawab, "Aku telah menggunakan semua nikmat-nikmatmu untuk berjuang di jalanmu. Aku menggunakannya untuk membela agamamu." Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, "Anta kadzib, kamu dusta, kamu bohong. Kamu berjihad di jalanku supaya engkau disebut orang yang pemberani, supaya engkau disebut orang yang gagah, dan engkau telah mendapatkan julukan itu." Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikatnya dan menyeret golongan tersebut ke dalam api neraka dengan wajah menelungkup ke tanah, kemudian diseret ke dalam api neraka. Kedua, golongan yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang alim, orang yang berilmu, orang yang qari. Allah Subhanahu wa taala akan memanggil golongan yang kedua ini dan mengingatkan kepada tentang semua nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya ketika di dunia. Maka ia mengakuinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, "Apa yang telah engkau lakukan untuk mensyukuri semua nikmat-nikmatku?" kata Allah. Maka dia menjawab, "Aku telah menggunakan semua nikmat-nikmatmu untuk menuntut ilmu di jalanmu dan mengamalkannya dan membaca Al-Quran." Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, "Anta kadzib, kamu dusta, kamu berbohong. Kamu menuntut ilmu di jalanku supaya engkau disebut orang yang alim. Engkau membaca Al-Quran supaya engkau disebut seorang qari, dan engkau telah mendapatkan julukan itu." Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya untuk menyeret golongan yang kedua ini ke dalam api neraka dengan wajah menelungkup ke tanah, kemudian diseret ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian golongan ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang diberi harta, orang yang diberi kekayaan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya dan mengingatkan kepadanya tentang semua nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya ketika di dunia ini. Kemudian ia mengakuinya. Dan Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, "Apa yang telah engkau lakukan untuk mensyukuri semua nikmat-nikmatku?" kata Allah. Maka dia menjawab, golongan ketiga ini menjawab, "Aku telah mensyukuri, aku menggunakan semua nikmat-nikmatmu untuk bersedekah di jalanmu." Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, "Anta kadzib, kamu dusta, kamu bohong. Kamu bersedekah supaya engkau disebut orang yang dermawan, supaya engkau disebut orang yang rajin bersedekah. Maka engkau telah mendapatkan sebutan itu." Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikatnya untuk menyeret golongan yang ketiga ini ke dalam api neraka dengan wajah menelungkup ke tanah, kemudian diseret ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Fa ilallahil mustaka wallahil musta'ana fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.